Beberapa waktu lalu, penyanyi senior Ikang Fauzi mengunggah pengalaman kurang mengenakan yang dirasakannya saat mengantri layanan BPJS Kesehatan di wilayah Tangerang Selatan. Mengantri sekitar 6 jam, dicurahkan pelantun lagu preman itu dalam akun Instagram milik pribadinya. Hai, hari ini dari pagi gua ngantri di BPJS Kesehatan di Tangsel, ya kayak di Tangsel di BSD. Ngantri dari jam 9-an tadi ya, baru dapet jam 3-an. Ini juga belum bentar lagi. Curahan Ikang Fauzi itu kemudian mendapatkan respon dari Ali Gufron Mukti selaku Direktur Utama BPJS Kesehatan. Ia mengungkapkan kondisi yang dialami Ikang Fauzi lantaran usai hari libur panjang selama 4 hari dalam memperingati kenaikan Yesus Kristus. Tak hanya itu, antre selama 6 jam juga dikarenakan BPJS Kesehatan tengah melakukan perbaikan sistem secara menyeluruh. Ini produk sangat dibutuhkan buat rakyat Indonesia. Ya, semoga makin baik produknya dan juga pelayanannya makin baik. Masih nyantri. Sabar. Namanya juga rakyat, harus sabar. Terima kasih Anda masih bersama kami di One on One dan masih bersama kami di Rut BPJS Kesehatan, Prof. Ali Gufron Mukti. Prof, siap. Ini kemarin memang ramai. Waduh. Terkait dengan rocker Indonesia Ikang Fauzi yang sempat ramai itu. Nah, terkait dengan keluhannya dia mengenai pelayanan yang cukup lama di dia kebetulan di BPJS ya, di kantor ya kan, bukan di rumah sakit seperti itu. Tapi itu nanti akan pertanyaan selanjutnya. Nah, terkait dengan Ikang Fauzi sendiri, respon Bapak seperti apa waktu itu? Waktu itu saya dengar, saya telusur. Ini benar apa enggak dan di mana kejadiannya segala macam. Teman-teman kami sampaikan, ya tentu yang pertama kami minta maaf. Ya. Kedua, tentu ini kejadian yang sangat jarang, jangan digeneralisir. Ya. Ini adalah kasuistik. Ya. Kenapa? Karena waktu itu libur 4 hari dan sudah dalam perbaikan sistem. Ya. Itu sejak libur. Tetapi waktu Senin hari kerja masuk, ya antrinya panjang. Kemudian sistem pelayanannya belum selesai diperbaiki sejak libur. Sampai masuk itu belum selesai, tapi hari itu selesai sebetulnya. Jadi kasus seperti ini sangat amat jarang. Ya, oleh karena itu ya tentu kami minta maaf, tetapi juga jangan digeneralisir gitu. Bahwa tiap hari seperti itu tidak benar. Gitu ya. Nah, yang kedua tentu ada itu Pak Ikang Fauzi sendiri bikin semacam di medsos gitu bahwa beliau adalah peserta dari BPJS dan mengajak untuk ikut peserta dan BPJS itu sangat penting. Oke. Jadi ada kesadaran juga dari Bang Ikang Fauzi ya waktu ya. Tapi memang saya bingung. Kita tahu bahwa namanya kesehatan itu 24 jam, 24/7 lah sebenarnya kan. Sebenarnya ya, 24/7 lah sebenarnya. 24 hours ya. Nah, tapi kan ini memang ada pertanyaan yang memang titipan dari kawan-kawan juga bahwa memang ada yang mereka sudah memiliki orang tua memang sudah lansia, bahwa mereka mendaftar harus menggunakan fingerprint seperti itu, harus ke sana. Nah, itu maksudnya kenapa harus seperti itu, Pak? Apakah memang tidak bisa dimudahkan apalagi terlebih buat para lansia seperti itu, Pak? Jadi satu itu memang kita anjurkan untuk fingerprint karena banyak ini kejadian bukan dia penyalahgunaan berarti seperti itu. Itu satu. Kedua, ini sifatnya opsional meskipun dianjurkan. Ya. Jadi kalau tadi orang tua yang tidak bisa datang ya nggak perlu sebetulnya gitu. Tapi sekarang ini ya saya sedang mimpin rapat tadi itu adalah kita kembangkan namanya face recognition. Yang sudah banyak sekarang nanti tidak usah bisnis gini karena lama nih. Ya, dengan muka saja, asal datangnya ke rumah sakit atau ke BPJS ya itu dia dengan mukanya. Kayak di stasiun seperti itu ya. Jangan sampai
nggak ada muka terus datang gitu ya, wah nanti semua pada lari. Canda mulu nih Prof. Oke, lalu Pak, apakah ada inovasi lagi yang memang akan direncanakan oleh BPJS sendiri? Ada, ini masyarakat belum tahu ya. Ya, khusus untuk Mas Perba ini, yaitu kita sekarang ini ada namanya tidak saja screening yang sangat cost efektif ya dengan hanya pertanyaan, tetapi juga kita sebut sebagai bugar aplikasi atau bugar app. Itu kalau contohnya Mas Perba ingin lari pagi atau mungkin katakanlah exercise apa, tanya berapa energi yang keluar. Terbuang seperti itu. Ada semua. Gitu, luar biasa. Oke. Pak, ini masih banyak keluhan. Ini saya ada catatannya terkait dengan daftar online kenapa sulit. Bisa ada waktu 1 bulan untuk berdaftar. Terus misalkan kesediaan kamar masih banyak yang menemui kesulitan untuk mendapatkan kamar seperti itu kan memang bahwa kita tahu bahwa memang belum sempurna BPJS, tapi perbaikannya juga banyak loh ya, juga harus diakui juga. Memang masih ada masalah seperti itu, tetapi kalau ada masalah tolong hubungi BPJS 1. Di rumah sakit itu pasti ada di tempat strategis nomor BPJS 1. Kalau perlu ketemu orangnya, kalau enggak nomornya. Ya ditelepon, ini loh, saya ada masalah ini ya. Terus nanti ada kesan ya, kasih kesan itu, ya enggak gitu. Tidak berhenti di situ. Hubungi kami di 08 118 155 105 atau care center di 165 atau dengan chat atau dengan apa saja. Kita bisa dihubungi dan akan kami bantu seperti itu. Pak, saya kurang paham apakah ini memang ranah dari Prof atau enggak, misalkan terkait dengan ketersediaan obat di rumah sakit. Apakah ini juga masih ditemui termasuk juga dengan pengalaman pribadi orang tua misalkan memang harusnya di cover oleh BPJS tapi tidak lagi seperti itu. Ini apa yang terjadi menurut Profesor? Sebetulnya salah satu komitmen di dalam kita sebelum kerjasama dengan sebuah rumah sakit atau klinik, maka rumah sakit atau klinik itu harus menjamin ketersediaan obat. BPJS tidak dalam posisi menentukan dan membeli obat. Jadi saya pernah ada seseorang datang, Pak, yang paling banyak dikeluhi di institusi pemerintahan ini BPJS, Pak. Oh iya, apa keluhannya? 1, vaskesnya itu jauh, Pak. Dan jelek gitu. Terus apalagi? Dokternya kosong, Pak. Jadwalnya nggak cocok itu sama yang disampaikan tuh. Terus ya apalagi alatnya kuno. 4 tadi, obatnya kosong, Pak. Saya sampaikan, mohon maaf, Bapak salah alamat. Terkejut dia. Gimana maksudnya salah alamat? Iya, itu bukan tanggung jawab BPJS. Dan BPJS nggak ngerjain itu, Pak. Gitu. Itu terheran-heran dia. Loh, kalau gitu ke siapa? Ya saya nggak saya nyebut. Tapi saya jamin bukan BPJS. Gitu. Tapi berarti memang tapi BPJS usaha. Contoh obat tadi kami ada sebelum istilah kita itu credentialing, kami harus ada sebelum kerjasama komitmen untuk menjaga bahwa obat kalau sampai tidak ada itu rumah sakit harus menyediakan. Gitu. Jadi boleh komplain sebetulnya. Kalau memang tiba-tiba tidak bisa atau komplain itu terjadi, siapa yang harus memberi sanksi? Laporkan ke kami BPJS lewat berbagai hal tadi yang sudah saya sampaikan. Kami akan berhubungan dengan rumah sakit atau klinik. Kalau rumah sakit tadi baru sekali, kami peringatkan. 2 kali, 3 kali, ya berkali-kali kita putus. Baik. Kalau sekarang itu diputus, agak berat, Pak, untuk survival rate-nya. Putus setahun, waduh, dia harus membayari dokter, karyawan, segala macam. Ini agak berat untuk pihak rumah sakit ya, seperti itu ya? Iya. Baik. Jadi ya menurut saya nggak berat asal tadi ya dijaga dong, jangan sampai obat kosong. Baik. Asal mereka juga comply terhadap MOU yang sudah bahkan kami berikan uang muka berbasis apa? Comply. Comply-nya makin tinggi, uang muka yang didapat makin besar. Begitu sistem yang dilakukan di BPJS. Belum pernah terjadi dalam sejarah. Gitu. Dulu malah defisit, kita bingung. Nah itu, ini ada saya pengen tanya nih memang. Bapak mengatakan bahwa memang dulu defisit, sekarang sudah tidak lagi seperti itu. Memang sempat ramai kan waktu itu terkait dengan defisit. Nah, apa yang membuat akhirnya tidak defisit, Pak? Tapi begini,
Tidak ada sistem jaminan di banyak negara dan seluruh dunia yang sekali ditetapkan habis itu tidak berubah dan tidak akan defisit. Suatu ketika pasti kan terjadi inflasi, terjadi utilisasi yang meningkat segala macam. Jadi harus disesuaikan gitu. Nah di Indonesia itu aturannya penyesuaian itu setiap 2 tahun gitu. Tapi sekarang kan sudah 4 tahun ini. Sejak 2020 dan 2024 jangan disesuaikan gitu karena masih rame-rame pemilu. Gitu. Nah, jadi kenapa dari defisit menjadi tidak defisit? Nah, itu sering ditanyakan. Jawabannya itu ada 4. 1, memang waktu tahun 2019 ya, itu ada penyesuaian iuran. Rame di DPR rame gitu ya. Itu pertama. Jadi itu sangat mempengaruhi. Yang kedua, ada COVID. Iya betul. Karena ada COVID itu orang kalau tidak sakit beneran, mau ke rumah sakit pada takut, takut ketularan, gitu ya, takut terinfeksi. Dan waktu itu kan semacam bencana. Jadi karena bencana itu tentu yang membiayai bukan BPJS, gitu. Tetapi sekarang BPJS karena sudah endemi. Nah, tentu harus dibedakan apa itu pandemi, apa itu epidemi, apa itu endemi. Saya nggak usah jelasin di sini. Yang ketiga, ya, kami itu bekerja lebih keras lagi. Nanti dilihat ya komen-komen dari berbagai negara ya, di luar sinilah. Itu bahwa biasanya karyawan BPJS yang disebut dengan duta BPJS itu FTA itu full time equivalent. Kita hitung tiap hari bebannya berapa, kerjanya berapa kayak gitu. Itu 1,2 awal kami masuk. Waktu di pertengahan kami genjot harus kerja keras lagi 1,5. Sekarang 1,8 ya sebelum mau rekrutmen gitu. 1,8 artinya 1 orang BPJS itu kerjanya hampir seperti 2 orang. Gitu, itu wow kerja keras. Ya. Yang berikutnya adalah keempat bahwa kita mengembangkan sistem anti fraud termasuk pertanyaan fingerprint. Kenapa harus begitu? Nah kita efisiensikan hal-hal yang sifatnya ya tidak efisien kita efisiensikan termasuk face recognition, termasuk kita kerjasama dengan namanya European Union Anti Fraud and Anti Corruption. Itu bagaimana caranya mendeteksi, caranya memprevensi, deteksi, lalu kita mengatasi masalah. Gitu. Pak, ini kalau soal defisit tadi memang ada ya kawan-kawan dari BPJS Watch memang mengatakan terkait dengan penerapannya Kris ke depan akan ada masalah, jangan sampai defisit yang pernah terjadi itu berulang. Terjadi karena perubahan, misalkan perubahan jumlah iuran lah seperti itu. Apakah itu memang sudah menjadi concern dari kawan-kawan sendiri atau profesor sendiri? Iya tentu, bagaimana tadi saya sampaikan sustainabilitas program ini karena ini program menurut saya sangat bagus. Coba kalau kita nilai program apa yang sekarang ada di Indonesia mengenai gotong royong nilai-nilai Pancasila bisa dirasakan ratusan juta orang secara bersamaan dan jalan selain program CKN. Jadi oleh karena itu jangan berhenti dan jangan merubah sesuatu yang tidak jelas perubahannya itu. Jadi kita harus hati-hati betul, ini salah satu kekayaan nilai gotong royong yang berjalan dan sudah baik gitu dan semakin baik sehingga kalaupun ada perbaikan, itu perbaikan yang perlu. Jangan perubahan yang tidak perlu, menimbulkan satu kegelisahan, segala macam, menurut saya tidak begitu perlu. Baik. Terakhir Pak, saya harus nanya sebenarnya jadinya Kris ini nanti, apakah ada perubahan angka iurannya atau seperti apa menurut Profesor sendiri? Nah, itu semua kan sekali lagi tergantung kepada evaluasi. Dan yang melakukan evaluasi bukan BPJS. Tapi BPJS tentu akan mengawal seperti itu ya. Baik. Terima kasih Prof telah bergabung bersama kami di One on One kali ini. Kita berharap memang kalau memang itu yang diperlukan oleh BPJS dan juga oleh pemerintah lebih tepatnya itu juga tidak akan membebani masyarakat dan khususnya masyarakat juga harus aware untuk menjaga kesehatan karena memang seperti Prof bilang itu penting sekali tuh. Kesehatan ini tidak murah seperti itu. Betul Mas Samuel. Jadi orang bijak itu mengatakan gini, Mas Samuel Purba, health is not everything. But without health everything is nothing. Kesehatan bukan segala-galanya, tanpa kesehatan segala-galanya tiada artinya. Maka kita harus jaga kesehatan. Caranya gimana? 4 hal. 1 ya,
perilakunya harus perilaku yang sehat. Olahraga, kurangi makan gula, makan garam, makan nasi kalau perlu dikurangi kan gitu. Baik. Yang kedua, ya, hereditary. Jadi kalau cari istri, kalau orang Jawa nih bebet bobot bebet, itu dipastikan. Ya. Jangan sampai ketemu di terminal mana nggak jelas gitu. Ya, baik. Iya, karena kalau jelas habis itu tidak lanjuti ya, nggak apa-apa. Yang ketiga ya, itu kita harus lingkungannya itu lingkungan yang sehat. Baik. Jangan sampai kita bertempat tinggal, milih di tempat yang tidak sehat, dekat entah asbes atau exposure terhadap apa namanya partikel-partikel yang nggak sehat atau apalah, atau lingkungannya itu satu kamar untuk 7 orang kayak gitu, nggak sehat ya gitu. Yang terakhir, sistem kesehatan. Ya, sistem kesehatan ini harus kita bikin dan BPJS sudah semakin bagus itu. Baik. Ya, nah tinggal yang lain-lain. Ya, nanti tunggu tanggal mainnya. Baik, terima kasih Prof. Saya Samuel Purba pamit undur diri, sampai bertemu di One on One berikutnya. Sampai jumpa.